Haleluya, glory. Tuhan, amin. Haleluya. Kita sangat segar pada waktu yang indah ini. Amin. Kita selalu menyebut waktu, bukan hari. Haleluya. Karena kenapa kita katakan seperti itu? Karena waktu dengan hari itu beda. Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kita, ya, pada saat ini. Haleluya. Kalau disebut hari, karena banyak juga orang-orang yang sedang berduka, ya, mengalami sesuatu yang pahit atau apapun itu. Itulah sebabnya tidak kita sebutkan hari, tetapi waktu. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita waktu yang indah, memberikan secara fisik yang kuat dan sehat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena jiwa kita benar-benar, ya, dari Dia sebelum dasar dunia ada. Dulu kita sudah ada di dalam pikirannya Tuhan, sehingga tampil kita menjadi prajurit dan laskar-laskar Kristus, menjadi seorang pemenang di akhir zaman ini. Dan karena kita benar-benar dijaga, ya, di sebuah tempat terang di waktu senja. Haleluya, karena inilah waktu terang di waktu senja, dimanapun saudara-saudari kita yang sedang bersekutu beribadah pada waktu yang indah ini, mereka juga bagian di terang waktu senja, sama-sama menikmati daging segar pada zaman ini. Firman pada zamannya, haleluya, membuat anak-anak Raja Wali sedang berkerumun untuk menikmati daging segar. Firman pada musimnya, di mana sebuah pohon, ya, memberikan buahnya untuk dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada buah itu. Karena buah itu adalah buah kehidupan. Pohon itu adalah pohon kehidupan. Haleluya, di mana kita adalah rantingnya yang menghasilkan buah yang sama, yaitu adalah firman. Haleluya. Dan benar-benar kita sangat menikmati, karena kita tahu bahwa firman itu adalah makanan rohani zaman kita ini bagi jiwa kita. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kita juga yang merindukan firman Tuhan. Di mana binatang-binatang buas pada saat zaman ini sedang, ya, mencoba untuk menerkam, mencari mangsanya. Tetapi gembala selalu ada di depan untuk menuntun, untuk menjaga domba-dombanya. Karena kita tahu bahwa domba itu tidak pernah menyimpang daripada seorang gembala. Karena hanya domba yang mendengar suara gembalanya. Seperti kita mengenal suara Tuhan kita pada zaman ini. Haleluya. Di mana hanya anak-anak Tuhan yang mengenal suara Bapaknya. Haleluya. Dan inilah zaman pewahyuan. Tidak ada lagi zaman pewahyuan yang akan datang selain pada zaman ini. Berbicara ketujuh zaman gereja adalah zaman Laodikia, tepat pada zaman ini. Di mana berbicara di sana bahwa zaman tersebut adalah zaman suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Tetapi Tuhan berbicara di sana, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Haleluya. Tetapi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kitalah mempelai wanita sedang, ya, melakukan tindakan pada waktu ini. Kitalah yang dinamakan alangkah engkau baiknya panas atau dingin. Tetapi kita benar-benar panas dilanda oleh trik. Karena ini adalah trik akhir zaman, ya, sudah hampir tiba saatnya untuk menuai gandum tersebut. Karena gandum sudah matang, diberikan oleh cahaya yang terik yang benar-benar panas tersebut. Haleluya. Yang sudah dibakar. Bagaimana tiang api itu sedang membakar mempelai wanita dan menghanguskan kesalahan dan perbuatan-perbuatan kita. Haleluya. Dibakar oleh api, tiang api tersebut, yaitu adalah Allah sendiri. Kita tahu ketika Musa ada di padang gurun, ya, dia pergi ke sana, ke gunung sana, dan dia melihat ada sesuatu yang terbakar di sana.
tetapi semak-semak tersebut tidak terbakar. Haleluya. Glory. Jadi secara tubuh Tuhan tidak membakar kita secara fisik, tetapi membakar kesalahan dan dosa-dosa manusia yang percaya, yang berkenan kepadanya. Glory. Dan itulah tujuan kita yang sesungguhnya. Haleluya. Kita dengan senang hati karena Roh Kudus itu yang dikehendaki. Kita akan percaya dengan iman kita bahwa Roh Kudus akan mengajar kita, memimpin kita, menuntun kita, dan Dialah yang memeteraikan kita juga sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita langsung saja sesuai dengan waktu. Dari Matius 26 ayat 15. Matius 26 ayat 15. Dan kita langsung saja juga nanti di Matius 27 ayat 60. Amen. Haleluya. Dan kita melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin tentang karyaku. Karyaku adalah Yesus sendiri. Haleluya. Dan karyaku-karyakunya Tuhan juga kita sendiri. Yang sedang benar-benar sungguh-sungguh untuk mau pelajari ya dengan ajarannya Tuhan yang sesungguhnya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Ada suatu pertanyaan. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jikalau ada pertanyaan, maka akan ada jawaban. Ada tawaran. Jikalau ada tawaran, berarti ada seorang pembeli. Ada seorang yang menjual. Jadi ada timbul pertanyaan, sebuah pertanyaan kepada Judas Iskariot. Jadi mereka membayar kepadanya ya 30 uang perak kepadanya, kepada Judas Iskariot. Matius 27 ayat 60. Lalu memberikannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yang melakukan ini adalah bagian daripada Yesus Kristus atau keluarganya sendiri. Ya, itulah sebabnya tadi ada yang menjual. Jadi ada juga milik Kristus yang memperhatikan dia sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan kita baca Markus 15 ayat 46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaininya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Lukas 23, kita baca juga di Lukas 23, 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Yohanes 19 ayat 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.
Kita lihat di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Kita baca lagi di Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jika Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, tidak ada Tuhan lagi yang lain. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita baca di Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Silakan duduk. Haleluya. Jadi dalam nas kitab suci tidak ada yang bertentangan. Amin. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua satu gambaran. Itu keluar firman semua dari mulut Allah untuk menggenapkan perjanjian lama dan menggenapkan perjanjian lama, karena perjanjian lama adalah bayangan dan wujud nyata ialah di perjanjian baru. Gambaran wujud nyatanya berarti kita melihat Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu adalah sebuah gambaran. Itu adalah sebuah gambaran Yohanes 1 ayat 1. Dan wujud nyatanya adalah Yohanes 1 ayat 14. Karena Yohanes 1:14 adalah firman itu telah menjadi daging. Tetapi di Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging, itu di 14, dan langsung manusia berjalan-jalan dengan dia, makan bersama-sama dengan dia, untuk menggenapkan firman Tuhan. Karena dia melihat peristiwa apa yang sedang berlangsung di Taman Eden. Kembali lagi ke sana untuk supaya dipulihkan. Haleluya. Karena di setiap zaman harus ada pemulihan. Dari zaman dulu ketika air bah berlangsung untuk melanda dunia, maka pemulihan akan ada. Dengan cara Allah untuk memulihkan manusia pada saat itu adalah dengan membangun bahtera untuk menyelamatkan mereka. Haleluya. Dengan cara memulihkan untuk membuang sebuah jalan untuk supaya manusia tidak binasa semuanya. Di zamannya Sodom dan Gomora, Tuhan mengutus malaikatnya. Haleluya. Dia juga berbicara langsung kepada Abraham, yaitu Melkisedek. Hal yang sama juga ya di zamannya Kristus. Dia menjadi daging dan tinggal di antara manusia hanya untuk membuat sebuah jalan untuk menyelamatkan manusia. Kembali lagi ke 7 zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia, ada sebuah jalan lagi. Itulah sebabnya setiap benih harus jatuh terlebih dahulu untuk supaya menghasilkan buah yang banyak. Setelah Yesus mati, ya,
di kayu salib dan dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati untuk menghasilkan buah yang banyak. Tanpa Yesus Kristus mati, maka dia tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Itulah sebabnya ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, orang-orang kudusnya Tuhan pun bangkit dari antara orang mati juga. Haleluya. Jadi setiap zaman-zaman gereja ada pemulihan dari Efesus. Setelah Paulus mati, dia menghasilkan buah yang banyak lagi sehingga tampillah Irenaeus sebagai pengganti dia di zamannya Smyrna. Hanya sama juga ketika Irenaeus jatuh atau mati, muncul lagi Martin Luther untuk menggantikan dia sebagai zaman gereja Pergamus. Demikian juga lah sampai kepada zaman Laodikia. Haleluya. Jadi benih itu harus jatuh dan mati. Seperti sebuah pohon, seperti sebuah benih yang sudah ditanam. Setelah ditanam maka tampillah tangkai. Ya. Atau setelah ditampil tangkai, apa yang berikutnya? Sehingga tampillah juga yang namanya itu biji sari, mirip seperti dia sedikit, sehingga jatuhlah lagi yaitu kulit sekam. Setelah kulit sekam, tampillah lagi nanti kembali biji atau benih. Haleluya. Dan kita melihat masa musimnya gugur pada pohon-pohon, daunnya berjatuhan ke bawah, getahnya turun ke akar-akarnya untuk memakan daun yang sudah busuk itu, menjadi makanannya lagi, dan kembali lagi daunnya begitu muda atau indah di rantingnya. Seperti itulah kehidupan manusia, seperti matahari, terbit, tenggelam, terbit dan tenggelam lagi di hari esok. Haleluya. Seperti itulah gambaran ketujuh zaman gereja sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi setelah Yesus Kristus datang nanti untuk kedua kalinya, tidak ada lagi yang jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tidak ada lagi seperti gambaran tujuh zaman gereja. Haleluya. Dan kita sudah membaca tadi bagaimana tentang Yesus Kristus. Dan perlambangnya adalah kita sudah membahas minggu kemarin bagaimana tentang kehidupan seorang utusan. Seorang nabi, yaitu Yusuf. Haleluya. Kalau kita melihat Yesus, maka kita akan melihat Yusuf di zaman dulu. Ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka ada 12 orang. Itulah sebabnya ada 12 suku. Ada 12 bangsa. Haleluya. Dan Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia adalah seorang pemimpi, bisa menafsirkan mimpi. Dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang sangat merendahkan hati. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi dia sangat dikasihi oleh ayah dan ibunya. Sehingga dia melakukan hal-hal yang baik, dan di jalan itulah saudara-saudaranya sangat membenci dia. Sehingga dia pun dimasukkan ke dalam sumur yang kosong, menganggap dia sudah mati. Dan saudara-saudaranya mencelupkan menyembelih seekor domba, dan celupkannya ke sana jubahnya yang maha indah itu yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, yaitu Yakub atau Israel, supaya anaknya itu dikira mati.
Dan mereka tidak berharap lagi bahwa dia masih hidup di dalam sumur yang kosong itu yang dijatuhkan di kesaran. Itu adalah sebuah gambaran bahwa Yesus Kristus dimasukkan juga ke dalam kuburan. Kita sudah membaca tadi. Amen. Haleluya. Dan kita sudah membaca juga tadi, mengapa Yusuf itu dijual? Untuk supaya ya sampai dia ke tanah Mesir. Dan bisa dia di sana menafsirkan mimpi dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang makmur. Itulah sebabnya dia dinamakan adalah manusia yang makmur. Seorang yang makmur dimanapun dia bekerja. Haleluya. Kita sudah mengingat ya bahwa Yusuf adalah benar-benar sebuah perlambang bagi Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukan hanya sekedar membaca. Ini bukan hanya sekedar menghafal. Ini bukan hanya sekedar tulisan. Tetapi kalau kita menangkap melihat ini, apa yang dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, tetapi tidak dituliskan di sini, termasuk Judas. Karena Judas pun percaya kepada Yesus. Ya, dari ke-12 murid itu dia yang paling pintar. Haleluya. Karena orang-orang durhaka pun, orang-orang jahat pun, yang melakukan kejahatan terhadap Yesus Kristus, mereka percaya kepada dia. Tukang-tukang sihir pun juga percaya kepada Yesus. Ya, banyak yang percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kalau sesuai dengan tertulis ini, mereka tidak binasa. Ya. Tetapi muncul sebuah pertanyaan, apakah orang-orang jahat itu seperti Judas Iskariot adalah tidak binasa? Inilah sebuah peristiwa yang sedang berlangsung di muka bumi. Di setiap gereja-gereja, barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa. Selanjutnya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau memang demikian, gak perlu ibadah. Cukup hanya percaya kepada Yesus. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Banyak pertentangan yang sedang berlangsung ya di muka bumi untuk mengutip ayat ini. Tetapi kita percaya kepada ayat ini dan benar-benar ini nyata. Karena kita memiliki benar-benar pewahyuan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa firman tidak ada bertentangan. Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, mereka lah yang terselamatkan. Bukan berarti setiap orang yang percaya. Karena arti percaya adalah jawabnya ada di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Haleluya. Janganlah kau berkata bahwa kau mengenal Kristus,
Tandanya engkau mengenal Kristus ialah jika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaannya, melakukan firman-Nya. Jika engkau berkata bahwa engkau mengenal Kristus, padahal engkau tidak melakukan perintah-perintahnya atau firman-Nya, kau adalah seorang pendusta dan di dalam kau tidak ada kebenaran. Firmanlah yang menjawab firman. Haleluya. Itulah sebabnya Matius 22, 14, 18, 19. Jangan menambah, jangan mengurang. Haleluya. Kenapa dikatakan jangan menambah, jangan mengurang? Karena ada seorang mediator, ada seorang nabi, ada seorang rasul yang membawa pesan, menyampaikan. Inilah untuk kita lakukan zaman ini. Haleluya. Jangan percaya kepada kulit sekam. Jangan percaya kepada tangkai. Tetapi percayalah kepada benih, yaitu firman Tuhan. Karena di dalam kulit sekam tidak ada kehidupan. Cuma dia mirip dengan benih itu sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya di akhir zaman ini Tuhan memerintahkan, milikilah dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Tidak bisa hanya iman, ya, tidak bisa hanya kasih akan saudara-saudara. Ketujuh anak tangga tersebut, ya, karena tujuh adalah berbicara tentang akal sempurna, harus memiliki kebajikan, kesalehan, ya, pengetahuan akan firman, sampai kasih akan saudara-saudara harus dimiliki untuk benar-benar mengerti dan supaya tidak bisa ditipu oleh akan dunia ini. Haleluya. Jadi saya sudah terangkat tadi, ya, bagaimana tentang melanjutkan karena dia benar cocok dengan Daud, dia cocok dengan Musa, dia cocok dengan Elia, dia cocok dengan Yusuf. Semua yang dilikuskan atau dibuatkan di perjanjian lama cocok sekali dengan itu. Jadi memperlihatkan seorang penebus yang sempurna di mana kita bisa menaruh pakaian-pakaian yang lama kita, ya, dan yang kotor dan pergi mengklaimnya lagi. Itu telah dibersihkan di dalam darah anak domba. Haleluya. Jadi kita mengklaim milik kita dan segala sesuatunya di mana dia sudah mati untuk itu. Kita dapat mengklaimnya. Karena dia adalah firman yang sempurna yang dilukiskan itu. Yesaya 53 ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, ya, dipukul dan ditindas Allah. Bukankah seperti itu yang dialami oleh Nabi Elia, juga Nabi Daud, ya, dan juga Raja Daud? Hal yang sama yang dialami mereka. Seolah-olah itu Daud itu tidak masuk akal, tidak masuk hitungan. Seolah-olah Elia itu tidak masuk hitungan, tidak masuk akal apa yang dia sampaikan. Haleluya. Seolah-olah Yohanes Pembaptis tidak masuk akal apa yang dilakukan. Dia datang dari padang gurun yang memakai jubah dengan kulitnya binatang atau kulit domba, seperti itu. Dia hanya makan madu lebah di sana dari hutan. Haleluya. Dan sehingga dia pun tidak terhitung bagi orang banyak. Karena dia tidak mempunyai pendidikan. Dia bukan orang kaya. Tetapi ketika datang nanti orang yang kaya, ya, pendidikannya, ilmunya tinggi, maka dia akan segera dimasukkan ke dalam gereja. Tetapi seorang Yohanes, apa yang dia alami? Apa yang diberikan hukuman kepadanya? Dia dimasukkan non-stop 24 jam, digoreng ke kuali yang sangat besar.
Bukan seperti minyak makan yang kita miliki pada saat ini. Berlipat-lipat kali panasnya dibandingkan minyak. Ya, yang ada saat ini sama kita. Tetapi pertanyaannya adalah, mungkinkah Roh Kudus bisa digoreng? Karena Roh Kudus ada di dalam diri Yohanes, itulah membuat dia tidak kosong di sana dan tidak bisa terbakar. Karena Roh Kudus ada di dalam diri Yohanes. Bagaimana cara mereka untuk supaya roh itu mengusir dari dalam diri Yohanes? Tidak akan bisa. Siapapun tidak bisa menyentuh. Haleluya. Karena dia tidak bisa digoreng, dikuali, lalu dia dimasukkan ke Pulau Patmos untuk supaya dia dimakan oleh binatang-binatang buas di sana. Apakah boleh disentuh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Roh Kudus bersama-sama dengan dia untuk melaksanakan tugasnya untuk menggenapkan firman Tuhan. Haleluya. Tetapi dia harus berakhir di tangan oleh musuh-musuh. Jatuh lagi untuk supaya menghasilkan buah yang baik. Seperti Yesus. Bukan berarti dia dibiarkan Yesus seperti itu. Kita melihat bagaimana tentang penderitaan orang-orang kudus di zaman dulu. Wanita-wanita yang sedang mengandung, perutnya dibelah, lalu diberikan kepada anjing-anjing, dibunuh, ya, dipenggal kepalanya, laki-laki digantung, dibunuh, dibakar, rambut-rambut perempuan disiramkan dengan minyak lalu dibakar. Lalu datanglah orang-orang durhaka mengatakan, di manakah Tuhannya itu? Kenapa Tuhan tidak menjaga mereka? Masa Tuhan membiarkan ya orang-orang yang menderita, dibunuh, ditawan, disiksa? Gak masuk akal. Tuhan sang pengasih gak pernah membiarkan orang-orang yang seperti itu. Berarti kita lah milik Tuhan, sehingga kita tidak mendapatkan penderitaan, kata orang-orang yang jahat pada waktu itu. Padahal Tuhan sendiri, Yesus Kristus, jatuh, benih itu jatuh ke dalam tanah, lalu menghasilkan buah yang banyak. Orang-orang yang tidak dapat mengerti akan hal itu akan terjadi dan firman Tuhan akan tergenapi. Dia tidak paham akan hal itu. Oleh Yohanes 5 ayat 4 ini. Ya. Mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Padahal Yesus pun menderita hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang mau kembali kepadanya. Sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, sekalipun engkau orang penjahat, pembunuh seperti Rasul Paulus, tetapi ketika kembali ke jalan Yesus yang benar, maka segala sesuatu akan dipulihkan. Dosa dan kesalahan disucikan. Putih seperti salju dan kapas. Haleluya. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bukan pemberontakan siapa-siapa, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Ditimpakan kepadanya dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Apalagi yang kurang? Tuhan mempersiapkan segala sesuatu apa yang diperlukan oleh umat manusia. Tetapi kita lihat, pernahkah orang jahat itu ya melihat Yesus Kristus menderita di kayu salib dengan mencucurkan air mata? Ya, pernahkah kita melihat orang-orang jahat air matanya berderai atau bercucuran hanya melihat Yesus Kristus di kayu salib dan menderita? Tidak, mereka tertawa.
Haleluya. Tetapi orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah dipilih ditentukan sebelum dasar dunia ada apa? Satu, pasti ya melihatnya pun tidak mampu. Air mata bercucuran, berderai, ya, dan siap memberikan nyawanya sekalipun bagi orang-orang jahat untuk disiksa dan dipenggal oleh karena mempertahankan yang benar. Karena orang-orang kudusnya Tuhan tahu hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Haleluya. Dan hanya satu yang diketahui oleh orang kudusnya Tuhan, yaitu karena hidup ini sementara waktu. Nanti di balik semuanya itu ada kehidupan yang kekal yang menanti. Haleluya. Itulah membuat orang-orang kudusnya Tuhan selalu semangat, Amin. selalu bergembira. Gak masalah mau gak bisa bergaul sama orang-orang preman, sama orang-orang jagoan, gak peduli. Di atas semuanya itu ada seorang jagoan yang paling hebat antara langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada mediator yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada dia sendiri. Haleluya. Jadi alasan ya pukulan terhadap Kristus adalah untuk suatu alasan. Ya, supaya dia mengambil dirinya seorang untuk menjadi keluarganya, mempelai wanitanya. Dia hendak mengambil baginya seorang mempelai. Jadi ketika karya agung disempurnakan, maka dia harus memikulnya untuk mengambil darinya. Bukan potongan lain, bukan ciptaan lain, ya, melainkan ciptaan yang sah. Haleluya. Jadi mempelai wanita harus menjadi apakah dia? Ya sudah pasti menjadi firman yang asli. Haleluya. Allah yang hidup di dalam firman. Aku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku. Itulah sebabnya menjadi firman. Karena jiwa kita sudah ada di dalam pikirannya Tuhan sebelum dasar dunia ada. Berarti kita akan kembali kepada Tuhan. Kepada diri sendiri, kepada firman itu. Dan tidak akan bisa dipisahkan lagi. Haleluya. Dan kita tahu bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmannya tidak akan berlalu. Ya, kita menjadi firman, berarti manusia atau kita pun tidak akan berlalu. Itu yang dimaksudkan. Maleakhi 3:6 berkata, bahwasanya aku, A besar, Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Haleluya. Dan kamu Bani Yakub, Israel, tidak akan lenyap. Haleluya. Itulah sebabnya Allah kecil, Allah besar, yaitu yang dimaksudkan manusia, akan menjadi firman nanti. Haleluya. Karena tidak ada yang namanya firman bisa lenyap. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan berlalu. Berarti di luarnya itu akan berlalu.
Berarti A besar, A kecil, yaitu kita, tidak akan berlalu. Haleluya. Jadi kita melihat bahwa kejatuhan gereja di zaman dulu sampai zaman ini karena mereka selalu berada di kulit sekam. Kenapa? Dengan cara bagaimana mereka untuk melakukan hal itu? Membuat gereja itu menjadi sebuah organisasi, denominasi. Membuat sebuah atau membangun sebuah di tengah-tengah mereka, yaitu yang lari daripada firman Tuhan pada zamannya. Haleluya. Karena pada hari Pentakosta untuk membangun karya agungnya yang lain. Benih firman yang asli yang dimulai di gereja yang pertama. Apakah itu benih firman? Firman yang dimanifestasikan, janji yang telah diberikan Yoel berkata. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Jadi apa yang dia lakukan di hari-hari terakhir, 2000 tahun yang terakhir? Haleluya. Karena Lukas 8:11 berkata, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Haleluya. Jadi kita melihat mulai sebagai yang asli, seperti Yesus berkata, firman Allah adalah benih yang ditabur oleh seorang penabur, dan dia adalah penabur benih itu. Benih itu adalah firman, dan setiap benih yang tinggal sendiri tidak pernah menghasilkan apa-apa. Itu kuncinya. Ia harus jatuh ke tanah untuk menghasilkan produksinya lagi. Dan benih itu, gereja yang sempurna itu jatuh ke tanah di Nikea, Roma. Ketika dia menjadi sebuah denominasi. Haleluya. Itulah mengakibatkan kejatuhan itu. Karena para sejarawan tahu, bahwa gereja mati di Nikea, Roma, ketika dia menerima dogma-dogma dan kredo-kredo, menggantikan firman yang asli. Allah sudah memperhatikan melalui gereja yang pertama itu bahwa dia adalah Allah, Dia mempunyai sebuah gereja yang disempurnakan, tetapi gereja itu seperti semua benih lainnya harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Dan sudah jatuh ke dalam tanah dan mati dan menjadi lemah. Yohanes 12:24 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, Allah yang dia mungkin orang-orang melihatnya seperti orang-orang yang sudah dibunuh dan dipenggal dan disisa dan lain sebagainya, diusir ke sana kemari. Seolah-olah Allah itu membiarkan mereka, seolah-olah Allah itu diam. Bukan seperti itu. Karena firman Tuhan sudah mengatakan tadi yang Yohanes 12:24. Jikalau biji itu tidak jatuh dan mati, tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Haleluya.
Duh, kalau memang demikian, bukankah semua orang yang ada di dunia ini pada waktu itu mati? Siapakah yang bertahan sampai sekarang yang sampai berumur 200 tahun? Tidak ada. Bukan berarti mati secara fisik. Semua, ya, di zaman dulu, semua manusia mati. Selain daripada Elia dan Henokh. Emangnya kalau mereka sudah mati dan jatuh, akan menghasilkan buah yang banyak. Ini berbicara tentang rohani. Ini berbicara tentang benih firman. Bukan benih si Kain. Ada dua benih. Ada dua penabur. Benih antara Kain dan Habel. Dan juga benih antara Kristus yang menabur. Dan juga iblis yang sedang menabur datang di belakang Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebuah persoalan sehingga mengakibatkan manusia dulu di zaman dulu, ya, di zaman nikah, bahwa orang-orang sedang berbalik daripada Kristus di zaman dulu. Oleh karena mereka mengambil logika. Mereka percaya tidak masuk akal. Ini yang logika. Coba pikirkan dulu. Mungkinkah Tuhan tidak mengasihi mereka? Kalau mereka memang benar-benar dalam menyembah Tuhan, pasti mereka tertolong. Sehingga membuat orang-orang terpikat menjauh dari jalan Tuhan. Oleh karena pada saat itu, Tuhan membiarkan manusia, orang-orangnya, miliknya dipenggal, dibunuh, dibakar, digantung, dan lain sebagainya. Sehingga tumbuhlah kesimpulan pada waktu itu, Tuhan berarti diam terhadap mereka. Lalu ada yang menjawab, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan sang pengasih. Lihatlah kita sangat aman dan nyaman yang sebenarnya tidak boleh seorang pun yang menyentuh, kata mereka. Sehingga orang banyak itu berkata, salibkan, salibkan, salibkan. Karena Pilatus pun dan Herodes, kami adalah raja. Padahal firman Tuhan, ya, bagi orang dunia terbalik. Haleluya. Bagi orang yang percaya, benar-benar memang demikian. Sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kembali lagi kepada seperti yang di sebelah kiri, yang di sebelah kirinya Allah. Dan sebelah tangan kanannya. Kalau kamu benar-benar engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Padahal firman Tuhan berkata, kalau benih tidak jatuh dan mati, dia tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Goblok kali yang di sebelah tangan kirinya. Dan dia pun menjadi binasa. Haleluya. Dan gambarannya sudah ada dulu itu di zamannya Yusuf, dan itu sudah tertulis di sebelah kiri dan sebelah kanan. Satu kembali kepada tahta, satu berujung maut. Haleluya. Jadi kadang-kadang banyak orang, aku sudah paham, aku sudah mengerti. Jangan tanya aku soal Alkitab, di mana dia tahu. Kalau memang dia tahu, mau menerima, ya, utusan bagi zaman Laodikia ini,
Dia akan mengerti. Hanya cukup membaca kitab Kejadian 37. Berbicara tentang ya masanya Yusuf, perjalanannya Yusuf. Dia sudah pasti mengerti dan memahami siapakah dia sendiri. Siapakah Yesus Kristus. Haleluya. Tidak perlu bertanya-tanya lagi tentang yang lain. Jadi kita tahu bahwa zaman-zaman kegelapan jatuh ke dalam lumpur yang gelap. Mereka pikir ia sudah lenyap. Tidak pernah lenyap orang-orang percaya. Kita melihat Yohanes itu. Karena Yesus berkata sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Dan gereja yang pertama adalah reproduksi itu, mempelai wanita itu, benih itu, firman yang dimanifestasikan itu, yang jatuh ke dalam tanah di Nekearoma. Ya. Jadi gereja, semua negara yang akan mendengar ya apa yang disaksikan oleh Yohanes di zamannya. Semua tahu. Yang mengaku dirinya Kristen pasti tahu bagaimana perjalanan Yohanes Pembaptis. Haleluya. Tetapi ya rahasia-rahasia itu disembunyikan benar-benar bagi orang-orang yang bijak. Tetapi itu dinyatakan bagi orang-orang kecil. Seperti mempelai wanita, kita di akhir zaman, dan juga orang-orang tertib dari zaman dulu. Itulah sebabnya mereka tidak mau melawan. Apakah kau dibunuh oleh karena mau mempertahankan pikiranmu dan hatimu? Ya, aku mau dibunuh. Karena dia tahu rahasia itu. Misteri itu dia tahu. Hanya sama juga di akhir zaman ini. Misteri yang dulunya terselubung kita tahu apa isinya. Apa tujuannya. Sehingga kita pun bertahan untuk berada di dalam jalurnya Tuhan. Orang-orang bijak tidak akan tahu dan tidak akan mengerti. Kenapa? Karena Tuhan menyembunyikan itu bagi mereka. Kenapa Tuhan menyembunyikan? Mereka keras kepala dan tinggi hati dan tidak mau merendahkan diri. Haleluya. Itulah sebabnya ada Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ya, tapi Tuhan berkata sekiranya mungkin kalau masih Matius palsu dan nabi-nabi palsu itu sudah jelas Matius 24 ayat 24. Itu sangat mudah diingat. Haleluya. Jadi supaya kita mengerti ya kehidupan yang ada di dalam kulit sekam, di dalam tangkai, di dalam jubah itu, di dalam kulit sekam, semuanya berkumpul di dalam satu benih itu. Dan kehidupan yang ada di dalam tangkai pergi untuk menjadikan yang lain. Ya, pembenaran membuat jalan bagi pengudusan, pengudusan membuat jalan bagi baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah membuat jalan bagi Roh Kudus itu sendiri untuk datang ke dalam kesempurnaan, ya. Kembali ke firman lagi untuk memanifestasikan dirinya. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan pergi dia kepada kasih karunia yaitu Yusuf. Haleluya. Glory. Ada di perjanjian lama adalah Yehova dan di perjanjian baru adalah Yesus. Haleluya. Seperti itulah perjalanannya, wujud nyatanya. Dan tampillah di perjanjian baru semuanya. Dan akhirnya di kitab Wahyu.
misteri semua disingkapkan di akhir zaman. Haleluya. Hanya bagi orang mempelai wanita yang sudah dipilih akan mengerti hal itu. Dan hanya bagi mereka lah itu ditunjukkan, diberikan Tuhan. Haleluya. Rahasia-rahasia tersebut. Jadi siapapun tahu bahwa setiap kali melihat bulir, ya, bulir gandum benih mulai tumbuh, apa yang pertama itu persis seperti benih itu, tetapi itu adalah kulit sekam, ya, mengartikan ketiga tahapan itu: tangkai, jumbai, ya, atau putik sari, kemudian kulit sekam, dan kemudian keluar dari kulit sekam. Dari kulit sekam datanglah benih yang asli. Haleluya. Itu yang dimaksudkan. Sebuah kebangkitan kembali ke karya agung lagi. Seperti benih yang telah masuk itu. Jadi Pentakosta keluar dari Wesley karena Wesley adalah sebuah organisasi. Jadi Pentakosta muncul bukan sebuah organisasi. Dan kemudian berubah menjadi organisasi untuk menjadi kulit sekam. Jadi firman kehidupan yang benar yang ada padanya, ya, sedang menuju ke bulir itu, ke bulir yang asli melalui tahapan-tahapan, melalui tangka, kemudian menjadi putik sari, dari putik sari menjadi kulit sekam, dan dari kulit sekam ia menjadi benih. Haleluya. Kita baca lagi di Wahyu 22:18 19. Apa yang dikatakan di sini? Yang dimaksudkan dalam Matius 22:19 yaitu mengurang dan menambah. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, ya, maka aku akan menambahkan kepadanya malapetaka seperti yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Pohon kehidupan adalah Yesus Kristus sendiri. Kota kudus. Haleluya. Adalah hari yang akan datang. Kota kemuliaan. Di mana Tuhan berada, kita pun berada. Haleluya. Efesus 5:27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya di dalam dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Di mana dikatakan menempatkan jemaat? Di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Di luar daripada itu tidak ada yang kudus. Haleluya. Glory. Jadi karya agung yang sudah jatuh, ya, ada suatu karya agung yang bangkit. Karya agung itu jatuh di Nikea Roma. Setelah Nikea Roma, ia sudah melalui suatu proses, tetapi ia akan kembali lagi. Karya agung itu yang disempurnakan karena ia adalah bagian dari firman. Firman itu yang dicelupkan olehnya, ya. Dia akan memiliki sebuah gereja tanpa noda atau krut. Sedikit pun ia tidak akan dihubungkan dengan segala macam organisasi atau denominasi. Hal yang dikutuk itu. Jadi ia sudah melalui hal-hal yang seperti itu, tetapi itu tidak akan pernah ada di sana. Haleluya. Jadi benih akan muncul. Kehidupan itu akan muncul.
Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan, dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia sama dengan aku. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkanku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Kristus yang mengetok. Kalau dulu di kitab Matius, ketoklah pintu maka akan membukakan bagimu. Kalau di kitab Wahyu akhir zaman ini, maka Kristus ada di luar untuk mengetok pintu hati kita. Haleluya. Glory. Untuk mengakhiri, kita baca di kitab Yoel ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan oleh, yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Malaki 4:6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memikul bumi sehingga musnah. Jadi ada pemulihan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, pindahan, pelompat, pengerik, dan belalang pengerik, dan pindahan. Keempat binatang ini berubah-ubah. Namun ini hanya satu binatang, tetapi merubah topengnya dan caranya untuk mencoba menghancurkan pohon kehidupan tersebut. Haleluya. Setiap gereja dari Efesus sampai Laodikia dicoba menjatuhkan orang-orang kudusnya Tuhan di sana. Tetapi setelah Efesus jatuh, maka tampillah Smyrna sampai zaman Laodikia menghasilkan mempelai wanita Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kita A kecil, dan kita adalah firman tidak akan bisa dihabiskan oleh belalang-belalang. Karena akan tampil seorang penebus, maka pohon tersebut akan dipulihkan kembali. Haleluya. Akan mekar kembali. Dari mana kita tahu? Sedangkan pohon itu, tongkat Harun sudah berbunga. Bangsa Israel sudah kembali ke tanah air mereka sendiri. Kedatangan Tuhan Kristus sudah dekat. Bersiap-siaplah. Karena tidak kemana mempelai wanita yang bijaksana itu yang sedang memiliki Roh Kudus. Karena ini adalah baptisan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Ini adalah zaman Roh Kudus. Haleluya. Tongkat Harun sudah berbunga. Saatnya tiba. Mempelai pria datang. Song-songlah. Bangkitlah dan song-songlah dia. Haleluya. Glory. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Kita dengan semangat melakukan kehendak Bapa kita di surga. Karena kita adalah miliknya. Kita adalah firman. Haleluya. Karena kita ada di hadapannya dan tidak berkerut dan tidak bercerai. Haleluya. Karena kita adalah bagian daripada dia. Kita angkat pujian untuk menuju ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri.